Alessandro Florenzi, AC Milan sudah lama incar saya. Alessandro sudah tak menjadi milik AS Roma lagi. Bek sayap berusia 31 tahun itu dibeli AC Milan secara permanen di bursa musim panas ini. Alessandro Florenzi gabung Rossoneri dengan status pemain pinjaman pada bursa transfer 2021 kemarin. Mulanya, Florenzi didatangkan sebagai pelapis tapi perlahan malah tampil reguler dalam skuad besutan Stefano Pioli. Dikutip dari Transfermarkt, Florenzi bermain sebagai starter sebanyak 12 kali dalam 24 penampilan di Serie A 2021-2022. Milan merupakan klub kedua yang diperkuat Florenzi dengan status kontrak permanen setelah AS Roma. Pada 3 musim sebelumnya, Florenzi cuma berstatus pemain pinjaman di Valencia, Paris Saint-Germain, dan AC Milan. Florenzi merasa sangat bersyukur karena AC Milan mau mempermanenkan statusnya pada musim panas ini. Setelah banyak klub yang menolaknya, ia bahkan dengan lantang menyebut sudah masuk radar Rossoneri semenjak pindah ke Valencia pada 2020 lalu. Milan memberi saya kepercayaan besar ketika tidak banyak pihak yang berani. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ricky Massara, direktur olahraga yang sudah mengenal saya selama beberapa tahun. Saya berharap Paolo Maldini juga menyukai kontribusi saya di atas lapangan. Selain itu, Milan sebenarnya juga sudah lama tertarik mendatangkan saya. Saya sudah menyadari ketertarikan Milan ketika Milan bergegas tuntaskan transfer De Ketelaere untuk hadapi Udinese. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere dello Sport, Rossoneri sedang berjuang menebus kesalahan mereka telah membuang banyak waktu dan mengamankan servis De Ketelaere secepatnya. Negosiasi dengan klub Brugge terbilang melelahkan, tetapi akhirnya ada terobosan awal pekan ini. Pemain internasional Belgia tersebut diperkirakan akan mendarat ke Milano dalam waktu dekat ini, dan kemudian menjalani tes medisnya sebelum bertolak ke Casa Milan untuk menekan kontraknya dan secara resmi diperkenalkan sebagai penggawa baru Il Diavolo. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, gelandang serang 21 tahun tersebut bakal masuk skuad Stefano Pioli tengah pekan depan, dan ia sudah berada dalam kondisi bagus mengingat ia tak pernah berhenti latihan bersama juara Belgia. Rossoneri kemudian perlu agar playmaker berbakat tersebut bisa menyesuaikan diri secara taktik tepat pada waktunya untuk pertandingan melawan Udinese pada laga pembuka Serie A, dan mungkin dapat tampil 6 Agustus nanti saat klub menggelar duel persahabatan kontra Vicenza. Milan berhasil mencapai kesepakatan dengan klub Brugge di angka 35 juta euro atau 530 miliar rupiah plus bonus, dan klausul penjualan kembali di masa depan untuk mendaratkan De Ketelaere setelah negosiasi intens sepanjang pekan ini yang sekaligus mengakhiri penantian panjang fans. 240 hari kemudian, Simon Kjaer comeback bersama AC Milan. Simon Kjaer jadi subjek yang tidak lepas dari sorotan saat AC Milan menekuk Marseille 2-0 pada laga pramusim Minggu 31 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Kjaer masuk di menit ke-73 menggantikan Pierre Kalulu. Kjaer didatangkan ke Milan pada awal musim 2020-2021 dari Sevilla. Usianya sudah kepala 3 kala itu. Jadi wajar, datangnya Kjaer ini diharapkan dapat menjadi panutan bagi para pemain yang lebih muda di Milan. Tentu juga menjadi contoh bagi para pemain lain cara bertahan. Namun, hal itu terhenti sejak 1 Desember 2021 silam. Pada laga menghadapi Genoa, Kjaer ditarik keluar pada menit keempat karena mengalami cedera. Cedera ligamen lutut yang diperolehnya termasuk sebagai cedera yang cukup parah. 8 bulan dia harus menepi dari lapangan. Saya sangat senang, 8 bulan yang lalu itu adalah perjalanan yang sangat panjang, kata dia kepada Milan TV. Sempat menyenangkan beberapa bulan pertama, tapi kemudian saya akhirnya bisa kembali bersama tim setelah 8 bulan istirahat. Kjaer memang sudah sembuh, tapi ritme permainannya masih perlu waktu untuk kembali ke level semula. Ia berharap hal ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Syukurlah sekarang saya baik-baik saja. Tentu saya merindukan ritme permainan ketika saya bisa melakukan apa saja di dalam latihan, katanya. Sekarang saya hanya perlu bermain lebih sering, mental saya akan jadi jauh lebih fokus. Setelah 242 hari menepi,
Kjaer akhirnya bisa tampil menghadapi Marseille. Pemain timnas Denmark ini berharap ia bisa mulai membantu tim lebih sering. Yang saya perhatikan, para pemain depan melakukan pressing yang luar biasa. Jika mereka terus melakukannya, akan ada keuntungan buat kami para pemain belakang, ujar dia. Kami sekarang juga tengah memperbaiki cara bertahan. Kami akan memainkan garis yang tinggi, tetapi kompak. Itu sangat bagus. Abdou Diallo masih jadi opsi Milan perkuat pertahanan. Setelah sukses mengamankan servis Charles de Ketelaere dari klub Brugge, Rossoneri kini bisa mengalihkan fokus mereka pada area lain dan lini pertahanan tampaknya bakal menjadi perhatian mereka selanjutnya. Dengan Diallo masih menjadi salah satu topik yang mungkin akan diperbincangkan manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh QS, Milan bakal memberikan perhatian lebih pada area lain di skuad mereka pasca mencapai kesepakatan dengan klub Brugge untuk memboyong de Ketelaere demi memperkuat lini serang. Dua area utama yang menjadi perhatian saat ini adalah bek tengah dan lini tengah. Sejumlah nama pun muncul ke permukaan, namun satu yang mungkin akan mendapat perhatian lebih dari Rossoneri adalah bintang PSG. Memang bukan rahasia lagi bahwa PSG bakal sangat terbuka menjual pemain internasional Senegal tersebut musim panas ini, mengingat mereka perlu merampingkan skuad mereka secara drastis. Sementara itu, profil Diallo juga menarik perhatian Milan lantaran mereka bisa memasangnya sebagai bek kiri jika diperlukan ketimbang hanya memainkan di posisi bek tengah. Kendati demikian, biaya transfer mungkin akan menjadi masalah besar yang harus dihadapi manajemen klub Serie A tersebut jika ingin memboyong bek 23 tahun tersebut dari jawara Ligue 1 pada Mercato musim panas ini.